Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Jagongan. Apa kabarnya? Ketemu lagi kita di tahun yang baru, tahun 2025. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan di tahun ini bisa tercapai. Nah, kembali lagi Sobat Jagongan, ketemu sama gue Iwan. Ya, kali ini ada tamu spesial nih ceritanya. Ya, dia sekarang ini profesinya sebagai dosen, pengajar. Kalau bahasa kerennya tadi sebelum kita mulai, gue dapat bocoran bahasa coding. Gue nggak ngerti deh tuh bahasa coding apaan. Mungkin kayak film-film di eh, film-film bule gitu ya, barat itu yang ada komputer itu kalau cuma angka-angka, bahasa nggak jelas gitu. Nah, dia ini salah satu pengajarnya. Bisa bayangin dong, kita belajarnya dari ribet, dia pengajarnya gitu. Nah, langsung aja gue kenalin ya. Ini dia temen gue, dosen bahasa coding komputer bahasanya. Nanti bahasa ilmunya biar dia yang jelasin langsung, Sobat Jagongan. Ya, silakan perkenalkan diri nih, siapa nih? Oke deh, selamat sore deh. Apa namanya, Jagongan ya? Sobat Jagongan. Sobat Gitu. Jagongan nih. Di sore ini nih, saya diundang nih sama Bapak Iwan nih. Ya, sebelumnya kita Assalamualaikum lah ya. Salam sejahtera. Saya nih Anton Rustam Rusuma sih. Tapi lebih kenal dipanggil Tobing sih. Mungkin karena orang Batak kali ya. Iya. Dari kecil dia dikenal panggilan ininya Bing lah ya. Sampai sekarang juga ya. Oke. Iya. Tapi saya nggak tahu nih diundang di sini untuk bicara-bicara apa nih. Tapi bocorannya sih katanya sekitar profesi saya. Bukan begitu ya? Iya. Nggak yang lain-lain, ribet nanti urusannya. Nah, jadi selamat datang ya. Selamat datang Pak Dosen Tobing. Terima kasih. Udah berkenan mampir ke studio kami ya, walaupun secara historisnya ya, Sobat Jagongan, asal tahu aja, gue sama dia ini dulu teman satu sekolahan. Ya, teman satu sekolahan waktu SMA. Jadi sekitar tahun 85-an lah. Enggak ya, kita lulus 88, berarti 86 ya kita masuk ya. 86, 87, 88 kan. Artinya udah tua juga ya? Iya. Lo kali, gue mah enggak. Jenggot doang putih. Nah, Bing, ngomong-ngomong nih. Ya, ngomong cerita-cerita, kita flashback dulu lah sebentar ya. Kita flashback dulu. Dari zaman SMA dulu. Kok ya bisa gitu, tahu belakangan dengar, Tobing jadi dosen. Wih, hebat banget gitu. Itu kan nggak semua istilahnya, mungkin gua masih pola pikir gua dosen kan apa? Nggak jauh beda lah sama guru gitu kan. Yang dulu lagi zaman SD, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Buat menjadi seorang dosen, guru buat gue itu suatu yang istimewa lah gitu kan. Dimana ngadepin murid, ya kalau mungkin bahasanya beda lah kalau udah besar kan di kuliahan mahasiswa gitu kan. Bisa cerita sedikit kali Bing gitu, kenapa tahu bisa nyemplung di jadi dosen. Pengajar, jadi dosen. Iya, itu bilangnya bingung ya, nggak sesuai dengan pergaulan SMA ya. Pergaulan SMA-nya kemana? Ternyata hasil akhirnya di sini gitu ya. Mau nanya-nanya nih. Sebenarnya mau jadi cita-cita sih sebenarnya bukan dosen. Bang Iwan. Dosen sebenarnya intinya kejebur juga. Kejebur juga. Cita-cita sih dulu sebenarnya di pikiran tuh peneliti. Oh, peneliti. Iya. Suka lah meneliti apa lebih bidangnya. Pokoknya ada yang diteliti lah ya. Iya kan sering main di lab, kali dulu lagi saya pakai teliti apa juga di mikroskop gitu. Iya, kejadiannya mungkin akibat teman kali ya. Teman mungkin tidak sengaja mengiyakan teman aja ya. Ternyata dijalanin, ternyata enak juga, kecemplung dan keterusan deh sampai sekarang. Saya dimulai dari belum dosen ya, dimulai dari trainer tadi. Oh, trainer. Iya, trainer. Jadi sebenarnya trainer juga bukan sebutannya. Diminta. Oh. Bahasa kerennya, bahasa itunya disuruh gitu. Oh, gitu. Permintaan nih. Tolong dong training ini nih. Bapak kan
bidangnya apa tadi bagaimana coding-codingnya. Oh, coding-codingnya. Iya, Tapi sekarang memang itu istilah sekarang oh sih. ya. Dulu kan komputer lah, Iya, iya, iya. programming ya, bikin program. Mungkin karena saya jurusan di sana, teman ngelihat, mungkin minta kali ini, Das, di tempat saya nih, itu sekolah lah, tolong training gurunya gitu. Saya Sekolah ikuti, SMA. iya SMA. Saya ikuti, saya jalani selama setahun. Oh, enak juga ya, jadi artinya jadi pengajar atau jadi guru atau dosen. Artinya selain kita memberikan ilmu ke orang, berbagi ya, ilmu ya. Berbagi ilmu, terus ada passion di sana, ada rasa yang apa sih membuat kita nyaman atau enak. Akhirnya dalam hati jadi satu pengabdian buat gue nih, pengabdian untuk menjadi seorang pengajar gitu. Tapi ya, gue pun setuju mungkin gitu ya, karena tapi dalam konteks yang berbeda ya. Karena gue juga pernah, walaupun bukan artian pengajar di bidang keilmuan pendidikan atau apa, gue juga pernah di olahraga. Tapi mungkin gue pikir itu sama lah, dimana kita sebagai entah itu bahasanya pelatih, pengajar, pendidik, apapun, begitu kita melihat salah satu atau mungkin di antara anak-anak yang kita didik itu bisa berhasil, gitu nggak sih? Kita punya perasaan bangga gitu, bahwa walaupun nggak sepenuhnya mungkin hasil kita gitu, tapi kita pernah, wah dulu tuh murid gue sekarang udah jadi, udah sukses gitu. Gitu nggak sih? Sama kali ya? Sama sih. Punya perasaan sama sih. Kebanggaan itu gitu. Kalau gue sih cuman artinya gue punya ilmu yang gue pernah dapat atau pelajari itu berguna untuk orang itu aja. Nah, ketika orang itu bisa dikatakan murid atau mahasiswa lalu jadi suatu saat mungkin saya ketemu di tengah jalan dia sukses, itu yang menjadi kebanggaan gue. Iya, itu ya benar. Tapi memang lo itu basicnya, dasarnya itu memang suka komputer. Ini juga nih satu ya. Komputer juga sama kejebur juga, Wah. Oh, kejebur. Jebur mulu lo mah, kapan enggak kejebur? Intinya dulu gue itu kan kita tuh peneliti. Artinya gue itu pengen belajar, istilahnya dulu kuliah lah ya. Kuliah itu di bidang-bidang yang bisa kita teliti. Contohnya elektro. Gue dulu senangnya elektro sebenarnya, elektro harus lemah lah ya, elektronik lah. Tapi gue nih pada saat mau kuliah, gue tiba-tiba penglihatan gue tahu ada dari mana magnetnya itu, gue ngebaca namanya jurusan program studi itu teknik informatik gitu. Gue penasaran di situ. Makanya gue coba gitu. Tapi gue ke belakang mirip-mirip nih nama elektro nih. Gue cobalah. Artinya menggunakan logika juga. Gue bertanya-tanya, ini belajarnya menggunakan logika nih. Nah, gue seneng nih. Karena tahu dong, gue untuk bidang keseni jauh deh. Ada paling 30%. Gue nggak ngomong. Tapi kalau untuk logika, beralgoritma gitu, artinya solve problem solve problem, artinya menangani masalah dengan menggunakan logika, gue kuat, Wan. Bidang lu lah. Iya, gitu. Makanya ya nggak apa-apa lah, gue coba aja deh komputer. Nah, situlah aku tanya. Jadi komputernya. Iya. Tapi berarti kira-kira udah berapa lama, Bing? Lo dari mulai pertama kali meniti karir lah, kalau boleh dibilang pakai bahasa meniti karir, mulai menjadi seorang tenaga pengajar. Meniti karir lah. Kalau meniti karir tahun 92. 2004 udah banyak ya. Tua ya 92. Jam terbangnya tinggi loh. Udah di awal-awal kalau dari 92 mah. Iya. Nah, itu kan gue sih juga istilahnya nggak ngikutin banget lah perkembangan teknologi gitu ya. Itu buat gue kan teknologi yang canggih banget tuh. Gue cuma taunya handphone. Itu juga kan sekarang tidak, maksudnya tetap terkait sama komputer gitu kan, komputer. Nah, itu aja setiap kali nggak nyampe setahun udah keluar seri baru. Kan berarti udah ada perubahannya itu kan begitu cepat, Bik. Iya. Benar, kan? Ini karena komputer itu kan teknologi. Iya. Teknologi itu kan berkembang. Iya. Tiap saat, tiap detik dia berkembang. Kalau orang pikir
orang bilang versi ke versi tahunan, tapi sebenarnya tiap detik dia ada apa namanya life cycle Mhm. kehidupan yang sambung menyambung untuk dikembangkan gitu. Waduh. Zaman gue belajar komputer Ya kita itu lah masih dulu. baru-barunya loh. Bener. Komputer itu 80 Tahun itu masih baru-barunya. Orang-orang pasti yang punya komputer jarang-jarang, Wan. Iya, gua tuh inget banget pertama mungkin awal gua mengenal komputer lah, dalam arti komputer secara gua kursus, sempat kursus gua Iya. juga. Itu di kalau nggak salah 89 atau 90 gitu ya. Itu yang kita masih nyolokin pakai apa disket Iya, gitu iya, kan, yang DOS. kata-kata iya. Keluarnya cuma ting 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 apa lagi itu gitu. Terus masih apa Lotus gitu. Iya, dulu memang awalnya komputer memang berdiri khusus. Dulu juga di perkuliahannya, di sekolah kampus-kampus juga belum ada jurusannya. Yang sepengetahuan gue ya, atau yang gue alami, orang yang pertama kali bisa atau menggunakan komputer itu TNI, ABRI. Karena Di terkait Indonesia. sama ini ya, Bukan mungkin. terkait. Hah? Kan komputer dulu kan sudah ada di Amerika. Oh. Nah, gue taunya cuma di film-film doang nih, nggak ada. FBI, apa CIA itu udah ada Dulu kan Amerika udah komputer-komputernya tahu ada gede-gede banget komputer. tuh. Nah, Indonesia namanya komputer dibutuhkan untuk semua. Mengikuti Nah, perkembangan. dikirimlah tentara semuanya ke Amerika sekolah. Oh, untuk pendidikan. Pendidikan komputer. Nah, mereka lah pulang. Iya, zaman dulu waktu gua kuliah dosen gua tentara banyak, Wan. Oh ya? Rata-rata tentara semua, ada letkol, apa semua. Nggak, orang biasa malah nggak ada gitu, hampir nggak ada zaman gue kuliah ya. Iya. Karena, nah mungkin mulai dari situ, mulailah sudah banyak jadi ada kursus-kursus, malah mulai lihat tentara-tentara itu buat artinya sudah mulai mundur karena sudah banyak yang mengerti. Sudah banyak orang istilahnya sipil umum lah. 8 bulan nggak ada. Yang tahu komputer hanya tentara. Oh, makanya masih terbatas. Mungkin udah 90 ke atas barulah mulai. Kalau sekarang mah udah muda-muda, udah canggih-canggih. Ya iya, karena komputer itu buat di pemikiran gua itu kan nggak kayak akuntansi lah. Akuntansi kan dari tahun ke tahun, zaman ke zaman itu aja pembukuan gitu kan. Tapi kalau komputer kan yang tadi kita awal di apa pakai disket, sekarang gue udah pernah lihat pakai disket lagi. Terus DOS sekarang udah nggak ada kali DOS gitu, mulai gitu kan. Nah terus Lotus aja udah nggak ada. Sekarang semua udah serba baru, canggih. Itu kan berarti perkembangannya itu yang umum ya. Gue belum masuk nih ke dunia dulu nih yang spesifik nih. Gitu kan, gimana lagi tuh istilahnya. Tapi di dunia lo ini yang bahasa, mungkin bahasa coding itu bahasa program gitu. Bisa dibilang gitu nggak sih? Ya dulu istilahnya hanya perubahan bahasa aja. Dulu programming. Iya. Sekarang orang istilah coding, karena coding. Nah, mungkin kedepannya akan beda lagi, itu hanya istilah aja. Tapi artinya dalam praktek faktanya ya sama aja. Programming coding ya itu membuat suatu aplikasi aja yang sekarang kita pakai itu ya. Tapi di saat lo menimba ilmunya nih, Bing, ya, menimba ilmu untuk mempelajari, sulit nggak sih, Bing, menurut lo bahasa programnya itu? Sebenarnya kalau kita bicara faktanya sulit, tapi kesulitan itu hilang, Wan. Karena gue memang keinginan. Oh, karena dari hati keinginan, passion lo penasaran, gitu. passion, ketarikannya. Jadi semua itu udah terasa mudah lah gitu. Jadi makanya dulu sering main hati gitu. Iya dulu sampai kita bermalam-malam, beberapa orang waduh pacaran dengan komputer mah aduh pagi malam tidur pagi itu biasa itu. Iya. Nah, sobat jagongan nih. Sobat jagongan juga istilahnya buat yang suka cinta sama bahasa program, coding gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi bahwa seorang teman saya, Taubing ini, seorang dosen, itu pun masih terus istilahnya mengikuti perubahan perkembangan zaman bahasanya, ngikutin zaman ya. Karena setiap program baru lagi, terus saja berkembang setiap saat gitu kan. Kalau istilahnya panen padi aja setahun 2 kali, ini mungkin lebih gitu kan. Berkembangnya begitu pesat gitu. Apalagi nanti sampai di ujung kita mungkin akan ngomongin, belum lagi yang sekarang tren itu AI gitu kan. Itu lebih gila lagi menurut gue. Nah, tapi sebelum ke situ, Bing. Nih ya, sebelum ke situ kan
Lu juga udah lama jadi dosen, Udah. ya kan? Dosen itu pengetahuan gue juga pengajar, di mana tidak hanya satu arah dari pengajar Iya. ke siswa atau ke Ya. murid, tapi juga berharap interaksi. Ya. Nah, kiatnya nih menurut Pak Tobing Iya. sebagai dosen, Oke gimana nih, nih? bagaimana ya coba jagongan. Artinya sebenarnya kalau saya ya menurut saya itu guru dengan dosen agak beda ya. Hmm, Karena guru itu kita artinya mendidik. hmm, Ya, mungkin mendidik banyak mendidik lah, artinya hmm, hampir 60% mendidik, mungkin yang 40% baru belajar ilmu gitu. hmm, Tapi kalau dosen itu sebenarnya pure. hmm, Sebenarnya kita pure itu hanya mengajar, hmm, memberikan ilmu. Sebenarnya bukan mengajar juga sih, artinya berdiskusi sebenarnya sama hmm, mahasiswa. Kebetulan dosen itu lebih dulu tahu, Pak. Nah, dan karena mahasiswa dianggap baru mau tahu. iya, Nah, jadi kita ajak diskusi dengan ilmu hmm, situ. Jadi makanya harus berinteraksi. Kalau oh soal iya, interaksi zaman sekarang dengan zaman awal saya ngajar beda jauhan. nah itu dia. Ini sudah berapa istilahnya kalau di Ah, dalam ilmu itu perkembangan bukan perkembangan zaman. Kalau ah, di komputer namanya istilah perkembangan teknologi ah, dengan iya. istilah Nah, generasi, doh, iya, iya. generation nih. Kita Gen X. Kalau dari itu Gen X ini, kita Gen X ini artinya yang mengalami semua zaman. Iya kan, dari mulai zaman telepon kabel ya kan. Tapi telepon kabel kita zamannya Iya. panggilan aja, namanya panggilan aja, yang hanya diterima panggilan aja tuh. Kotak kecil tuh ya. Pager. Pager. Ngalamin ya? Iya. Bip, 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 bip. Walaupun dia teknologi canggih tapi masih satu arah ya. Iya. Nah, mulailah kita masuk ke dunia namanya telepon Iya, genggam. Telepon benar. genggam dulu juga masih namanya analog. Mm-mm. Iya. Nah, Poliponik ya. poliponik. Dan itu masih artinya kalau dia masih analog artinya belum pure komputer. Nah, barulah masuk dunia digital. Nah, digital barulah sistem operasinya digital. Sifatnya sama seperti komputer. Gitu. Kalau komputer itu ya memang sekarang sudah masuk gen kelima nih, Wan. Generasi kelima. Kayaknya mau ke-6. Wih. Iya, perkembangan terus ya. Iya. Dan saya sebagai pengajar itu harus ngikutin, mau tidak mau. Iya. Jadi bangun tidur setidaknya harus punya waktu 5 sampai 20 menit mencari tahu tentang teknologi komputer. Iya, kalau dulu zaman kita kan nyari tahu, bangun tidur cari koran mana, kalau sekarang kan udah nggak koran dong. Enggak. Handphone mana handphone gitu. Iya. Itu kan medianya. Iya. Secara secara keilmuannya kita mau tahu gimana caranya, yang penting kita harus mencari tahu apa yang terbaru, yang akan terbaru di dunia teknologi ini. Sekarang kan mungkin tadi yang gue pikir itu bahasanya kalau sekarang browsing lah atau apa. Browsing. Kita mencari tahu yang ini ada informasi apa lagi ya, ada teknologi apa lagi nih yang terbarukan gitu kan. Luar biasa. Nah, memang gue pribadi salut gitu sama orang-orang yang bisa mengikuti setiap kali tren lah bahasa gue gitu, tren atau perubahan teknologi. Karena gue termasuk salah satu orang yang gaptek, Mbak. Oh gitu. Iya, lambat gitu. Orang anak-anak gue aja gitu, anak-anak gue di rumah ini mereka ngomongin HP lah yang gampang gitu, atau mereka pernah main game atau gue tuh itu apaan sih yang ya ketinggalan zaman banget gue. Tapi ya itu. Nah, makanya tadi kenapa gue tanya kan, gue pengen tahu dulu sisi pendekatan seorang dosen, walaupun tingkatan secara umur pengetahuan kan berbeda gitu ya. Tadi Tobing juga sudah sampaikan bahwa beda antara murid dan mahasiswa gitu. Kita kategorikan bahwa murid itu dari level katakanlah SD sampai SMA. Begitu dia kuliah berubah status menjadi mahasiswa gitu kan. Nah, dari situ kan pasti juga secara perkembangan nalarnya, ya pengetahuannya, bersikap, itu kan diharapkan juga mahasiswa itu sudah bisa mungkin tanda kutip dewasa lah dalam berpikir gitu ya. Nah, gimana tuh menyikapi istilahnya, apalagi kalau kemudian nanti ada sesi COVID kemarin kita kena, ya kan? Itu kan juga nggak ketemu, kan online pastinya. Pasti.
Ya. Karena anak gue sempat itu tuh Hmm. kuliah online gitu. Nah, istilahnya interaksi antara gue bahasakan guru dan murid lah. Oh gitu. Itu kan hanya di alat Oh komunikasi iya, aja iya. gitu. Ngasih Kalau pelajaran. yang gue tangkap nih, maksudnya lu mau nanya model perkuliahan Nah, dari zaman ke zaman ya. nih. Mungkin dari mulai gue kali 92 ya. Kalau di tahun 92 model perkuliahannya itu agak mungkin mahasiswanya juga mungkin kerja keras, dosen juga keras karena fasilitas Iya. atau media-medianya juga berkurang ya kan. Artinya Masih kalau zaman terbatas 90 ya, Hmm. untuk cari data pengetahuan pasti Bang Iwan tahu kemana? Ke perpustakaan. Iya. Ih, karena perpustakaan minimal ke toko buku. Iya. Gramedia cuma modal baca-baca, beli enggak ya kan? Yang penting Senen dapat. dulu di Senen banyak Senin tuh. ada. Sebenarnya masih ada yang Bursa buku bekas. sebenarnya buka-buka hanya untuk baca aja Iya. nih. Setelah nggak beli ya kan. Ada yang niat beli memang kan buku. Media juga sama. Pengajar pun demikian. Karena media mau nggak mau dia mengajarnya ya harus seperti ya terapannya seperti kayak manual aja. Jadi nggak ada media raganya, nggak ada. Juga kita harus misalkan itu proses penyelesaian masalahnya juga harus ya manual ya, panjang lebar ya kan. Dan juga pendekatan ke mahasiswanya juga masih gimana ya, kalau kita ngobrol ke mahasiswa juga masih ya, enak-enak ya. Kita ngobrol juga masih bercengkrama. Kita bicara dia mendengarkan. Nyambung, bisa nyambung. Artinya mendengarkan gitu. Konsen lah ke kita loh. Kalau saya langsung ke belakang, kalau zaman sekarang belum tentu kita ngobrol dia konsen. Ya kan? Kita ngomong kemana, tangan dia kemana, dia sambil kita nggak tahu. Iya Pak. Iya. Kalau dulu kita ngomong ABC, lihat sini. Kalau ngelihat sini, nggak perlu marah, dia tangkap. Kan berubah berkembang, dibantu dengan media digital ya, berkembang, media bertambah, semakin sekali makin mudah. Dan sebenarnya mahasiswa sekarang harus belajarnya harus lebih pintar dari mahasiswa dulu. Oh ya? Karena untuk mendapatkan data, pengetahuan, jawaban daripada yang ingin dia tahu mudah. Iya. Karena semua sudah serba terbuka dengan internet itu ya. Oke. Nah, kita berhenti sebentar nih, Sobat Jagongan. Kalau ada Sobat Jagongan yang ingin berinteraksi nanti mengenai bahasa coding atau apa nih, dosen Tobing mumpung ada di sini, nanti bisa tulis di komen ya. Biar kita juga bisa tahu nih sebetulnya seberapa besar sih ya minat Sobat Jagongan di era digital lah, bahasa saya, era digital seperti sekarang ini. Nah, Bing, balik lagi nih Bing, ya mengenai teknologi tadi gitu dalam menghadapinya. Kan perubahan terus berkembang ya. Nah, kemudian ini kita ketemu terakhir adalah yang terbaru nih, yang gue nggak tahu nih masih update atau jangan-jangan gue udah ketinggalan juga nih. AI, Bing. AI, kalau bicara AI ya, sebenarnya itu masih ada kaitan dari bahasa program yang lu jalanin selama ini atau memang ada apalagi gitu yang di luar bahasa pemrograman itu? Iya, Bang Iwan, kalau bicara AI nih, AI itu sebenarnya dari tahun 70 sudah ada. Oh, sudah ada? Sudah ada. Kalau bicara AI yang mudah dicerna mungkin sudah zaman dulu. Bang Iwan tahu AC? 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 Iya, alat pendingin. Oh, air conditioner. Iya. Itu kan AI. AI. Iya. Inilah, ketika kita menyalakan remote, kita setel dengan suhu 18, itu tujuannya artinya ini suhunya 18. Iya. Ya tidak? Iya. Iya. Sebenarnya di AC itu DAI, dia mendeteksi udara. Jadi ada yang namanya dia punya sensorik. Sensornya. Ketika dia mensensor udara di ruangan ini 18, ya, terus naik ke 18,5, mesin pendinginnya jalan, Bang. Dia akan dingin terus. Begitu dingin jalan, otomatis gitu ya. Begitu terus kan di mesin jalan pendingin, kan akan turun udara. Turun di bawah 18, turun ke 17,5, mesinnya mati pendinginnya. Gitu. Iya. Itu AI, artinya sensor itu AI.
Artinya Oh, mendeteksi. AI itu kan banyak macamnya. oh, Dan iya, itu iya, sudah iya, ada. iya. Yang sekarang mungkin AI itu menggantikan pekerjaan manusia yang berbahaya. Seperti Oh, detektor bom. Itu hmm. dikembangkan terus. Artinya Oh, AI. cuma beda versi karena tadinya gue pikir karena ramenya itu adalah di ya entah gambar, foto, teknologi AI sebetulnya tidak hanya sekedar foto atau film ya AI Mm, itu ya, tapi juga sebetulnya teknologi itu sudah ada cuma dalam versi atau konteks yang berbeda seperti tadi AC gitu. itu Sebetulnya itu contoh juga dari dulu ada. ya. AI itu mengikuti perkembangan alat juga, teknologi Mm, juga. Teknologi dulu kan hanya bisa proses data mm, mungkin bentuk simbol kali ya, mm, angka yang dapat diproses. Tapi mm, kan berkembanglah alatnya, gadget lah istilahnya, mm, ya, alatnya di medianya, gadgetnya kan berkembang, bisa gambar, gambar bergerak dan lain-lain. Itulah yang mengakibatkan AI itu berkembang juga. Jadi bermain gambar dia bisa. Sekarang sudah, mm, kalau ibarat kata AI itu sudah mengerikan. Semua pekerjaan yang tidak mungkin sudah bisa mm. mungkin, mendeteksi manusia, buat Iya, gambar, iya karena menurunkan pesawat. di gadget itu aja buat gue gitu, Mm, buat gue yang awam gitu ya. mm, Kita di situ dicontohin nulis mm, maunya apa gitu kan, mm, nulis mm, oh ini kepalanya botak misalnya gitu kan. ya, Terus kasih ciri-cirinya berkumis, mm, berjenggot. Terus nanti dia tahu plung jadi dan mirip gitu. iya. Ih, Kalau ini canggih banget gitu kan. kalau ibarat kalau orang yang belajar di dunia coding Mm. seperti saya nggak terlalu wah deh ya, Nah, karena tahu karena tahu tahu perjalanannya, perkembangannya, tahu ya isinya maksudnya isinya. resepnya. Itu isinya apa aja. Hmm. Sebenarnya kan nggak terlalu canggih-canggih juga sebenarnya. Dia Oke. hanya menyimpan dan menjalankan data yang ada. Kan itu Hmm. AI itu sebenarnya memproses data. Data itu dikumpulkan. Oh. Kumpulin datanya dari mana? Ya dari orang yang sudah berpengalaman atau yang pakar. Oke. Nah, sobat jagongan, makin seru nih Mhm. ceritanya nih dari dosen topik. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen ya di channel ini dan nonton sampai habis yang penting biar Iya. nggak ketinggalan nih, biar nggak kelewat yang bagian terakhirnya Mhm. ya. Jangan lupa. Oke, Bing, Oke. kita lanjut Ya, lagi. oke. Nah, tadi Oh, udah sampai masalah teknologi nih, iya, AI teknologi, nih. iya. Dikumpulin datanya. Terus Iya. diapain lagi, Bing? Saya kasih contoh misalnya di dunia kedokteran kan ada dokter ahli. Hmm. Nah, kita akan bertanyakannya data yang kita tanya kita kumpulkan jadi sebuah database gitu. Oke. Katanya kalau misalkan kita tanya, Hmm. "Dokter, kalau sakit pusing itu gejalanya apa saja?" Nah, Hmm. itu kita simpan gitu. Jadikan Oh. sebuah database. Simpan ke dalam buku lah Oh istilah ya. data. Hmm. Nanti ditaruhlah di dalam komputer Hmm. database-nya. Nah, nanti dibantu dengan yang namanya penalar. Hmm. Penalar. Dibuatlah logika-logika, coding-coding penalarnya gitu oleh Oh, Kobo. itu bahasanya khusus gitu ya? Bahasanya khusus, bahasa Ini apa saya boleh. enggak dalam arti gini, Bing. Biar mungkin asumsi nih, asumsi apa yang gue pikirin eh rada nyambung Ya, gitu. Terus terang gue kalau bahasa coding-coding itu ya, gelap gue. Nah, kayak pernah nonton Matrix kan? pernah. Ya kan? Film Matrix itu kan Ya. Oh, orang di situ bahasanya tuh bahasa program atau misalnya film-film mafia atau Ya, yang mau ya, bongkar mau ngehack lah. Itu kan bahasanya bahasa hacker itu kan gitu. Bahasa coding itu kurang lebihnya seperti itu atau seperti itu gimana? ya. Oh, Itu logika algoritmanya. logika. Benar. Tapi kan memang ya seperti apa yang bilang susah gitu mau nggak ada Iya. kalimat atau apa gitu ya. Ya makanya dibuatlah sama sebuah algoritma atau logika penalarannya. Oh. Kalau ini begini gitu. Oh, Itu penalaran. Kenapa? Komputer itu cuma satu. Oh. Dia bisa semua cuma satu, dia tidak seperti manusia. Manusia kelebihannya punya nalar. Iya. Nalar itu tahu arti kan nalar? Iya, iya, iya. Kalau nalar itu artinya nih ada air panas nih. Dia kan, oh ini air berasap nih berarti panas. Nah manusia tidak akan pegang. Itu nalar, arti menalar sesuatu. Mungkin kalau di level gue ya, di level gue itu kan bahasa itu bahasa seperti simpelnya kalau menggunakan program Excel lah. Excel Atau if sama dengan atau itu juga termasuk itu logikanya. Itu logika. Kayak gitu-gitu gitu kan. Itu juga nggak ada kalimat kan.
if cuma tanda kurung, apa lebih besar, lebih iya, kecil iya. gitu kan. Nanti tahu di sana klik gitu kan. Itu bedanya kalau AE Heeh. ketika ada satu itu seperti logika itu dia ada database Oh, karena dia akarnya udah yang tadi nyimpan. apa tadi yang kita minta kalau penyakit apa tadi pusing apa saja sih gejalanya itu kita simpan. Nah kita nalar dengan data yang kata dokter ini cek itu orang pusing nggak ini pusing Iya. oh begitu ketemu di nalar oh berarti dia sakit pusing nih atau pusing karena influenza itu nalarnya. Mesin nalarnya itu yang dibuat. Nalar seperti inilah. Nalar itu kita seperti contohnya Pak Bang Iwan bisa jawab nggak ketika ada orang nanya batas usia remaja berapa sih? Nggak bisa kan? Iya. Nggak bisa. Relatif ya. Relatif, fuzi artinya. Itu bisa kita buat sebuah logika nalar gitu. Remaja itu maksudnya batas usia remaja yang pertama kita checking umurnya. Oh kalau masih di antara 5 misalnya 14 sampai 17 sampai 18 kita dapat satu nih jawaban di remaja. Yang kedua dia sudah kawin atau belum? Belum masuk remaja. Kalau sudah kan enggak. Orang tua, ya kan? Ya banyak lah itu. Nah remaja itu apa kategori remaja itu sebagai database-nya. Nanti kita nalar pakai if-nya itu. Oh dia masuk data yang dilihat si anak ini kan ada pertanyaan, ada ditanya, kamu udah kawin belum? Oh udah, umur berapa? Kawin berapa? Oh ya, berarti kamu remaja kan. Gitu. Kayak AC tadi kan nalar. Di atas dia mesin mati, ini kalau dibuat 18 mesinnya mati, kalau suhunya atas 18 naik lagi dia akan nyalain otomatis gitu. Itu penalaran namanya. Canggih banget. Sama kayak zaman yang canggih lagi kan sekarang kapal terbang pesawat itu bisa turun sendiri auto pilot. Oh, iya. Nah, itu kan dia mendeteksi di ketinggian. Tengah misalnya dari 100 meter kecepatan segini, begitu dia ukur dari sini ke sini jaraknya berapa. Nah, dia harus turun begitu ketemu setelah 50 meter turun lah berapa turun. Berapa meter turun, berapa meter turun ya. Kapal itu apa mesin apa? Pesawat itu akan diturunkan. Nah sampai di landasan jaraknya udah tahu. Itu namanya kan data dari seorang pilot ditanya. Kita kalau menuruni kapal gimana sih? Gini loh, kalau kita jaraknya tinggal 1 kilo, tinggi kita misalnya 2.000 kaki. Nah berarti kita bagi begini-begini kata orang pilot. Jadi nanti setiap 50 meter kita harus turun 10 kaki, berarti 10 kaki. Nah itu sebagai database-nya. Nah, nanti maka itulah yang diaplikasikan pada sistem penerbangan itu. AI itu ya jadi logika satu ada dia membuat mesin penalaran dengan database itu aja. Tapi mungkin ada sisi nggak tahu benar atau enggak nih. Sisi negatifnya pasti ada lah ya. Orang bisa bahasa itu. Kalau hacker-hacker yang disebut hacker-hacker itu juga menggunakan bahasa program dong. Nggak? Iya, pasti. Keahlian sebenarnya. Dia paham dengan bahasa. Ya kan? Tapi kalau saya sih, kalau selama saya bicara sebenarnya kesalahan istilah aja. Hacker itu sebenarnya orang baik. Istilah hacker itu dulu orang Amerika bilang hacker orang yang ahli di bidang komputer itu membantu menyelesaikan masalah komputer di tempat lain perusahaan organisasi. Jadi misalnya bidang organisasi bidang komputer ada masalah dengan komputernya, tolong hacker bantu agar masalah tentang proses komputer salah bisa diselesaikan, berjalan lagi lancar lagi. Itu hacker. Sebenarnya istilah hacker itu sebetulnya bukan yang meretas program. Yang meretas itu cracker. Cracker. Oh, cracker. Cracker bukan bisa. Tapi kan emang nge-crack. Nge-crack itu kan nanti dia tanpa artinya secara negatif ya diam-diam nge-crack. Misalkan ada satu aplikasi nih punya coding, punya password dan lain-lain, kan dia crack. Bukan di-hack, di-crack gitu. Kalau saya sih ya karena sudah mungkin istilah di Indonesia hacker itu orang jelek yang negatif lah. Saya ya udah jalan aja lah. Jadi sudah benar sebenarnya istilah cracker yang orang crack itu nge-crack ya. Kalau dulu kan beli CD install nih harus bayar kan? Iya. Beli dong yang bajakan yang udah di-crack biar kita nginstalnya nggak pakai izin. Nggak usah bayar lagi. Nggak bayar royalti. Oke. Wah, menarik banget. Ini bisa panjang nih ceritanya. Nah, Sobat Jagongan, mudah-mudahan sih ya, dalam mengartikan segala sesuatu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Kita selalu lihat di posisi positifnya aja lah. Ya, bahwa dalam kayak ya bahasa gua sih gampangnya pisau lah.
Kalau tergantung gimana kita gunainnya aja. Bisa buat yang berguna buat kita, bisa juga menjadikan malapetaka buat kita sendiri. Nah, Bing, Ya. ini nggak berasa nih kita udah Ya. ngobrol ya. Iya. Nggak berasa udah di ujung lagi nih. Nah, ada ini nggak buat istilahnya lo sebagai orang yang gua anggap berpengalaman ya di bidang pengajar, khususnya bahasa komputer lah. Ya, gue bilang nggak sebut coding atau apa, sebetulnya sama aja kan gitu, bahasa program. Ada nggak istilahnya mungkin tips atau sobat jagongan yang baru pengen iya tuh ternyata asik juga tuh ngalah-ngalah, kemana atau gimana sih tips buat mereka tetap bisa berkarya atau mereka tetap seperti lo, nggak cuma hanya mengandalkan lo tapi main hati, Jack. Kalau udah hati yang bicara kan, kemana-mana terus diikutin sampai pagi. Pak Iwan, kalau sebelum kesana kali tips, sebenarnya kalau kita melihat adanya perkembangan di dunia, kalau saya aplikasi deh ya, kalau zaman dulu bilang software ya, coding ya, jadi jangan membuat aplikasi-aplikasi, saya kan spesialisnya situ. Kan kalau komputer ada hardware, software dan ya kan? Ada. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini bergeser dunia atau mungkin bergerak 180 derajat. Sebenarnya yang menikmati itu siapa sih sekarang? Bukan yang ahli-ahli aplikasi loh yang menikmati sekarang. Generasi selanjutnya. Enggak, bukan. Yang menikmati siapa? Malah orang yang tidak mengerti dengan teknologi tersebut yang menikmati. Contohnya seperti ini Bang Iwan nih. Menikmati kan? Apa konten kreator? Modalnya apa di dalam teknologi? Nggak ada. Kita disebut. Nggak ada kan? Sekarang konten kreator butuh banyak-banyak loh. Dari mana? Nggak tahu. Iya, kan dari mana kan? Dari YouTube kan dapat duit kan? Iya. YouTube itu kan aplikasi yang dibuat oleh seorang coding, programming, yang otaknya memikir mungkin dia membuat YouTube itu berbulan-bulan, otaknya capek. Mungkin sebagai salah satu bentuk apresiasi. Tapi sekarang yang menikmati kreator yang tidak ngerti. Banyaklah contohnya ya. Banyak konten-konten kreator duitnya miliaran dapatnya kan, dengan menarik istilahnya sekarang pengikut ya. Iya, pengikut, follower lah, subscriber atau apapun, tergantung ininya. Modal dengan ada subscriber duit banyak. Iya kan? Betul. Yang kerja keras di balik itu enggak kan? Dapat duit enggak? Enggak, iya, kan dunia terbalik jadi. Kembali dulu harus ngerti teknologi, aplikasi, kita baru mungkin bisa hidup atau dapat duit dari sana. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang bagaimana cara membuat konten aja deh ya. Bagaimana buat konten pakai apa nih? Pakai aplikasi. Menikmati kan? Luar biasa emang teman-teman nih di belakang layar nih canggih-canggih nih. Nah, kalau Bang Iwan tadi tanya tips tentang bagaimana kita hidup atau belajar di dunia teknologi komputer, ya sekarang mudah sekali. Nggak seperti dulu. Kita ingin belajar, materi sudah tersedia lengkap di mana-mana ya. Di gadget. Yang istilahnya sekarang apalagi di bawah Google. Sekarang ada ChatGPT lagi nanya. Apa tuh? ChatGPT. Yang seperti Google. Tapi voice. Enggak sama juga. kayak Google nanya aja. Nanya apa dijawab dengan lengkap. Oh ya? Iya. ChatGPT itu kita bertanya, dia akan jelaskan lebih daripada seorang pakar sebagai dosen. Dijawab. Iya. Kenapa sih orang misalnya maaf nih, Pak Iwan rambutnya botak. Dijawab lah kenapa gini. Karena gini. Iya. Nanti bisa-bisa psikolog nggak laku dong. Bisa juga. Curhat sama dia aja. Kalau AI bisa membuat psikolog kan apa? Dia penerapan. Membuat sistem penalaran seorang psikolog. Cari psikolog terpinter, tapi jangan. Iya, itu kan psikolog juga ya. Tapi nggak apa-apa lah. Konsultan juga, ya kan? Yang berikut, ya banyak contoh. Ya tinggal lihat. Lalu untuk mempelajarinya mungkin ya belajar hanya sedikit, belajar yang logika aja lah ya. Iya. Karena yang pasti sih sarana pendidikan ya di instansi pendidikan itu pasti ada kan. Cuma kan balik lagi gimana kita
menyikapinya. Dalam arti kalau memang kita istilahnya dulu kita ya kalau kita mau makin pintar ya kita nambah jam terbang sendiri di Iya. luar gitu kan. Ya. Terima kasih banyak nih. Ya sama-sama Bang. Bang Tobing ini nyebutnya Bang Tobing. Dari Sumatera cuma Bang Tobing aja padahal namanya Anton, keren-keren panggilnya Tobing gitu. Oke, sobat jagongan ya. Demikian obrolan kita gue sama dosen Tobing mengenai bahasa program komputer kali ini ya. Semoga aja tayangan ini bermanfaat. Nah, buat sobat jagongan yang tertarik atau mau tanya tentang bahasa komputer dengan lebih jelas bisa tulis komen ya di channel ini. Nanti kita sampaikan ke dosen Tobing di sini sebagai fasilitator yang tadi udah jelasin. Ya, terima kasih waktunya. Sama-sama Bang Iwan. Tobing ya, jangan bosan-bosan ya. Jangan kapok datang di acara kita ya, support terus. Nah, juga sobat jagongan ya, jangan bosan terus ikuti channel Jagongan Yuk. Kita ngobrol santai di sini dengan narasumber yang lainnya nanti ke depannya. Tapi kalau memang ada yang lebih ingin detail tahu mengenai masalah komputer, program, bahasa masalahnya, khususnya itu bisa langsung komen aja. Nanti kita akan forward kirimkan ke dosen Tobing. Oke, sekian Sobat Jagongan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.